pergi ke kebun mencari daun katu. Pulangnya bertemu iguana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Sabrina. Aku dari SMA Negeri 2 Loakulu. Di kesempatan kali ini, aku akan menceritakan kisah dari Kalimantan Timur yang berjudul Legenda Sungai Kerbau Keramat. Sungai Mahakam memiliki banyak anak sungai. Salah satunya adalah Sungai Kerbau yang mengalir melalui kota Samarinda, Kalimantan Timur. Masyarakat setempat mengkeramatkan sungai karena sebuah peristiwa aneh yang terjadi beratus-ratus tahun yang lalu. Peristiwa aneh apa yaitu? Pada masa pertengahan abad ke-13 Masehi, tersebutlah seorang raja bernama Aji Maharaja Sultan yang bertahta di kerajaan Kutai Kartanegara. Ia merupakan Sultan Kutai Kartanegara ketiga yang memerintah sejak tahun 1360 hingga 1420 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Aji Maharaja Sultan memiliki cita-cita yang tinggi, yakni menyatukan kerajaan-kerajaan di sekitar Mahakam, seperti Kutai Martapura, Sri Bangun, Sri Muntai, Tanjung, dan Bahau, agar berada di bawah kekuasaan kerajaan Kutai Kartanegara. Cita-cita sang sultan pun terkabul. Kerajaan Kutai Kartanegara menjadi kerajaan yang makmur dan sejahtera. Selain karena sumber daya alam yang melimpah, kerajaan Kutai Kartanegara mendapat upeti dari kerajaan-kerajaan taklukan. Suatu hari Baginda ingin memperindah kota kerajaannya. Ia juga ingin istananya dihiasi dengan ukiran yang bagus dan halus. Untuk itu, Baginda mengundang para pembesar kerajaan untuk membicarakan niat tersebut. Dalam sidang itu, Pangeran Mangkubumi mengusulkan untuk mendatangkan ahli pahat dari Jawa. Jika Baginda tidak keberatan, alangkah baiknya jika mendatangkan ahli pahat dari Jawa. Mereka sangat mahir dalam mengukir istana. Usulan yang bagus. Aku setuju usulan itu. Segera kirim utusan ke Jawa. Keesokan harinya, beberapa utusan berangkat ke tanah Jawa. Setelah sampai di sana, mereka langsung menyampaikan maksud kedatangan mereka. Raja Jawa pun dengan senang hati mengirimkan 2 pemahat ulungnya. Setelah berhari-hari berlayar, akhirnya mereka sampai di kerajaan Kutai Kartanegara. Saat sampai, mereka disambut hangat oleh Baginda Aji Maharaja. Selamat datang di kerajaan kami, wahai utusan Raja Jawa. Saya dengar kalian memiliki keahlian dalam mengukir kayu. Oleh karenanya, saya ingin seluruh ruangan di istana ini diukir dengan berbagai macam motif. Ampun Baginda, kebetulan saja hamba dan adik hamba memiliki sedikit keahlian memahat. Tapi kalau boleh hamba tahu, motif seperti apa yang Baginda inginkan? Aku ingin motif ukir Kutai, Bahau, Tunjung, dan Kenya dipadukan dengan seni ukir Jawa. Baiklah Baginda, permintaan Baginda akan kami kerjakan. Kedua pemahat itu pun mulai bekerja dengan giat. Dengan tangan terampil, satu persatu kayu gelondongan diubah menjadi seni ukir yang mengagumkan. Konon, mereka dibantu oleh makhluk gaib, sehingga dalam waktu singkat, semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Baginda Aji Maharaja amat terpesona
dan terkagum-kagum melihat hasil kerja kedua pemahat itu. Sebagai ungkapan terima kasih, Baginda Aji Maharaja mengadugerahi mereka hadiah yang amat banyak, termasuk mengizinkan mereka untuk tinggal di dalam istana bersama keluarga raja. Kedua pemahat itu sangat patuh terhadap tata krama istana, yang membuat Baginda Aji Maharaja semakin perhatian kepada mereka. Namun rupanya hal tersebut tidak disukai oleh para pejabat. Para pejabat istana merasa iri dan dengki terhadap kedua pemahat itu. Suatu malam, mereka melakukan rapat rahasia tanpa sepengetahuan Baginda. Alasan apa yang harus kita sampaikan kepada Baginda untuk mengusir kedua pemahat kepala itu? Tak seorang pun dari peserta sidang yang menjawab. Mereka sedang berpikir keras untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun beberapa saat kemudian, aku tahu bagaimana caranya. Apa itu? Cepat katakan. Kita fitnah mereka, kita tuduh mereka melakukan tindakan tidak senonoh kepada dayang-dayang istana. Dengan begitu, Baginda pasti akan marah dan mengusir mereka dari istana. Seluruh peserta sidang menyetujui usulan itu. Keesokan harinya, mereka langsung menghadap Baginda untuk menyampaikan tuduhan mereka. Baginda pun terpancing amarahnya dan memutuskan untuk mengusir kedua pemahat itu dari istana. Namun, para pejabat yang dirasuki rasa iri mengusulkan hal lain. Ampun Baginda, jika kedua pemahat itu dibiarkan hidup, mereka akan bekerja kepada raja lain dan mereka akan membuat ukiran yang lebih indah dari istana ini. Baginda merasa cemas. Ia sangat tidak suka disaingi oleh raja lain, apalagi raja bawahannya. Akhirnya, Baginda memutuskan untuk mempercayai kata-kata mereka. Baiklah, aku perintahkan kalian untuk segera menangkap dan menghukum mati kedua pemahat itu. Tanpa menunggu waktu, para pejabat langsung menangkap kedua pemahat itu untuk dihukum gantung. Ketika hukuman akan segera dilaksanakan, salah seorang dari pemahat itu berhasil meloloskan diri. Rupanya, ia memiliki ilmu untuk menghilang sekejap mata. Namun, sayang bagi salah seorang pemahat lainnya, ia harus mati di tiang gantungan. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, 10 hancur lulu, 11 jadi alas. demikian kata-kata yang disampaikan oleh pemahat itu. Menurut ahli ramal kerajaan, kata-kata tersebut bermaksud ketika Kutai Kartanegara mencapai pemerintahan yang ke-10, Kutai Kartanegara akan hancur dulu. Dan ketika mencapai pemerintahan ke-11, ibu kota kerajaan Kutai Kartanegara akan menjadi alas. Mayat si pemahat itu dibuang ke Sungai Kerbau. Namun, ajaibnya, mayat itu tidak hanyut ke arah hilir mengikuti aliran sungai, melainkan hanyut ke arah hulu dekat kota Samarinda. Itulah sebabnya Sungai Kerbau dianggap keramat. Oleh penduduk setempat, mayat itu dibuatkan makam di tengah-tengah sungai. Hingga saat ini, makam si pemahat itu dikeramatkan dan setiap tahunnya selalu didatangi oleh peziarah dari berbagai daerah. Nah, teman-teman, dari cerita tersebut, pelajaran yang bisa kita ambil adalah sebelum mempercayai suatu informasi, alangkah baiknya jika kita mencari kebenaran dari informasi tersebut. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.